Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas lengkap tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK mengenai materi dan soal tentang pilar negara. Dan ini merupakan part 3. Nah, pilar negara sebenarnya itu udah ada ya di dalam bahasan sebelumnya, karena pilar negara itu sendiri terdiri dari 4 macam. Yang pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 45, ketiga NKRI, dan keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini saya bakal membahas soal, di sini akan ada soal, ada jawaban, dan juga ada berikut tentang pembahasannya, kenapa benar dan kenapa jawaban itu juga salah. Langsung aja ke ini part 3 tadi kan. Jadi per 1 part 2-nya tuh udah selesai di video sebelumnya. Part 2 itu sampai dengan nomor 30. Jadi selanjutnya soal tentang pilar negara dimulai dari soal nomor 31. Komponen utama yang mengemban tugas pertahanan dan keamanan negara adalah A. TNI, B. Polri, C. Rakyat, D. Presiden, atau Menko Polhukam. Komponen yang mengemban pertahanan dan keamanan itu ada 3, utama, cadangan, dan pendukung. Nah, yang utama itu adalah yang ada biasanya ada di batas-batas negara. Mereka memang tugasnya adalah menjaga pertahanan dan keamanan. Sehingga kalau ada ancaman dari luar, yang lebih tahu terlebih dahulu adalah orang-orang yang bertugas di perbatasan negara ini. Ada yang di darat, ada yang di laut, dan ada juga yang di udara. Jadi dari penjelasan sebenarnya udah tahu kalau komponen utama yang diberikan tugas menjaga pertahanan dan keamanan Republik Indonesia adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Jawabannya yang A, bukan Polri ya. Kalau pertahanan dan keamanan itu TNI. Kalau Polri itu gunanya untuk ketertiban kayak gitu. Oke, kita next ke soal nomor 32 tentang pilar negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai pilar kebangsaan utama memiliki isi sebagai nilai humanisme. Pengaruh dari nilai humanistik melahirkan gagasan apa? Nilai kemanusiaan maksudnya di sini. A. Individualisme. Individualisme tuh lebih ke apa ya? Mengutamakan diri sendiri gitu. Itu individualisme. B. Pluralisme. Plural itu artinya keberagaman. C. Sosialisme atau sosialis kan, kayak gitu, tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersampingan. D. Etnosentrisme, etno lebih ke budayanya. Atau E. Liberalisme dan pluralisme. Liberal itu artinya bebas, plural artinya adalah keberagaman. Udah dijelasin satu-satu. Jadi pengaruh dari nilai humanistik itu melahirkan gagasan apa? Gagasan humanisme dalam perkembangan secara umum melahirkan 3 gagasan pokok, yaitu yang pertama, individualisme, yang kedua, liberalisme, dan yang ketiga, plural, keberagaman. Hal ini dikarenakan adanya jaminan terhadap kebebasan berpikir dari manusia dalam mengembangkan pola pikirnya sebagai berkah dan martabat dari Tuhan. Jadi, kalau misalnya di sini yang benar A benar, B benar, E juga benar. Tapi karena di sini ada 3 gagasan, kita cari yang paling banyak. Yang paling banyak adalah E. Jadi kita jawabnya yang E. Oke? Soal selanjutnya, nomor 33 tentang pilar negara. Hubungan antara NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. A. NKRI dapat dicapai dengan semangat persatuan. B. Bhinneka Tunggal Ika merupakan tujuan kebersamaan. Ya nggak? Bukan ya. C. Persamaan derajat pada seluruh rakyat Indonesia. Yang C nggak ngejelasin hubungan.
Atau D, kesempurnaan NKRI bukan berasal dari semangat kebinekaan, bukan. Atau E, negara kesatuan bukan tujuan utama semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita simak di sini. Negara kesatuan adalah tujuan bersama. Dalam mencapainya perlu semangat kebersamaan dan sebagai cara pemersatunya adalah Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi dari jawaban pilihan jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang A. Kita next ke soal selanjutnya, soal nomor 34. Pilar negara. Pancasila mampu menjadi pilar sekaligus filter itu penyaring bagi perkembangan negara. Pada era saat ini, sikap yang sesuai dengan Pancasila terhadap arus perkembangan globalisasi adalah A. Menjalin komunikasi terbuka terhadap negara asing untuk kepentingan negara. B. Berkiprah di luar negeri demi memajukan negara Indonesia. Nah, Pancasila ya. C. Menolak penjaminan HAM karena sering terjadi pelanggaran. Enggak, masa menolak? Maksudnya kita menerima penjaminan HAM, hak asasi manusia yang harus dilindungi. Atau D. Berpartisipasi dalam mempengaruhi, kurang P di sini, mempengaruhi kebijakan sesuai prinsip humanity, maksudnya prinsip kemanusiaan. Berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Atau E. Memanfaatkan teknologi untuk membangun martabat bangsa. Kita lihat di sini, Pancasila yang diminta, ya. Pada era saat ini, sikap yang sesuai dengan Pancasila terhadap arus perkembangan globalisasi saat ini, kayak gitu. Jadi jawabannya, sikap cerminan masyarakat yang harus dihadirkan adalah menggunakan skala perkembangan. Jadi disesuaikan dengan zamannya. Kalau sekarang teknologi, berarti kita harus ngikutin teknologi yang sedang atau sedang perkembangan yang berkembang sekarang. Perkembangan teknologi, informasi, dan juga arus globalisasi demi membangun martabat bangsa. Jadi jawabannya E. Jadi yang A itu kenapa salah? Karena kepentingan negara mana gitu, komunikasi terbuka. Berkiprah di luar negeri. Itu yang jadi masalah. Jadi jawabannya E. Oke, kita soal nomor 35 tentang pilar negara. Adanya hak asasi pasti bersamaan dengan kewajiban asasi. Berikut ini yang termasuk dalam jenis kewajiban warga negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 adalah kewajiban warga negara. A. Ikut serta dalam usaha pembelaan negara, bela negara. B. Mengikuti pendidikan dasar. C. Menjunjung tinggi hukum nasional. D. Menghormati kebebasan seseorang. Atau E. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Nah, menghormati kebebasan orang lain itu bukan termasuk kewajiban warga negara, melainkan kewajiban asasi warga negara. Soal nomor 36. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan tidak akan terlepas dari kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, bentuk Negara Kesatuan dikukuhkan dalam konstitusi dan tidak dapat diubah sebab bangsa Indonesia merasa A. Paling tinggi derajatnya. Gak boleh ya, ini namanya chauvinisme. B. Merasa kaya akan budaya nasional. C. Memiliki kesamaan visi. D. Dapat hidup sendiri. Enggak. Atau E. Mampu memenuhi kebutuhan. Kita tuh membutuhkan orang lain, nggak bisa hidup sendiri. Nah, visi masyarakat multikultur atau banyaknya budaya. Indonesia kan kayak gitu, makanya Indonesia nih keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang beraneka ragam di Indonesia tidak akan dapat dipisahkan.
sebab memiliki satu visi yang tertuang dalam Pancasila, salah satunya adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi, jawabannya yang C, memiliki kesamaan visi. Soal selanjutnya, soal nomor 37, tentang pilar negara. Salah satu aturan yang tidak tertulis namun menjadi ketentuan nasional dikenal dengan nama, kalau yang tertulis namanya konstitusi. Ini lawannya yang tidak tertulis atau kebiasaan. A. Traktat. Traktat atau bahasa Inggrisnya treaty itu merupakan perjanjian bilateral antar dua negara, perjanjian internasional ya. Kalau konstitusi itu hukum dasar tertulis. Kalau di Indonesia, konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 45. Konvensi kita simpan. Jadi jawabannya nggak mungkin B, nggak mungkin A. Dasar negara. Dasar negara kita adalah Pancasila. Di sini syaratnya adalah tidak tertulis, sedangkan Pancasila dirumuskan dan ditulis. Jurisprudensi. Kalau ada kata you di depan berarti aturan hukum. Jurisprudensi pengambilan keputusan hakim berdasarkan hakim terdahulu kayak gitu. Jadi yang E juga bukan. Tawan kan jawabannya apa? Jadi aturan yang tidak tertulis namun menjadi ketentuan bahkan menjadi norma dalam tata negara dikenal sebagai konvensi. Jawabannya yang C. Kayak norma agama, norma keluarga, norma yang ada di masyarakat. Tapi kalau kamu ngelanggar ya kamu salah kayak gitu, norma adat kayak gitu. 38 soal tentang pilar negara. Salah satu bentuk nilai instrumental dari Pancasila sebagai dasar negara adalah A. Sistem sosial masyarakat, B. Peraturan perundang-undangan, C. Sikap dan perilaku masyarakat, D. Pandangan hidup bangsa, atau E. Adanya adat istiadat daerah. Ini kuncinya salah. Sorry. Nilai instrumental dari Pancasila adalah sebagai pedoman dan membuat hukum dan aturan termasuk peraturan perundang-undangan. Jadi jawabannya bukan C, tapi jawabannya yang B, peraturan perundang-undangan. Saya jelasin ya, bahwa di dalam Pancasila nilai itu ada 3. Yang pertama nilai dasar, pengertiannya adalah nilai yang tidak dapat dirubah. Kayak gitu, nilai dasar adalah nilai-nilai 5 nilai yang ada di dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kerakyatan. Sedangkan yang kedua ini yang jadi soal nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan perwujudan dari aturan hukumnya dari nilai dasar kayak gitu. Syarat dari nilai instrumental itu harus tertulis. Makanya dari A, B, C, D, E yang tertulis itu yang B. Jadi kita jawabannya B kayak gitu, peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah nilai praksis kayak gitu. Nilai praksis nilai yang bisa ditemukan sebagai implementasi dari nilai dasar dan nilai instrumental atau nilai yang kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Jadi itu 3 nilai dalam Pancasila. Jadi ini yang benar yang B. Oke. Soal nomor 39. NKRI merupakan negara yang berlandaskan Pancasila. Hal ini merupakan simpulan dari A. Supersemar. Supersemar merupakan singkatan nama Supersemar. Surat berperintah 11 Maret adalah Maret. Surat perintah 11 Maret ini tahunnya adalah tahun 66. Supersemar merupakan sebuah surat yang menandakan pemindahan kekuasaan secara langsung dari presiden pertama ke presiden kedua. Yang B, Pancasila sila ketiga. Persatuan Indonesia. Apakah itu NKRI kan? Atau C, pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ke-1? Enggak, karena alinea 1 menjelaskan bahwa kemerdekaan adalah kodrat. B, pembukaan Undang-Undang 45 alinea ke-2 itu merupakan cita-cita bangsa. Atau E, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Jadi kita simpan ada B dan juga ada E. Nah, di sini di penjelasannya
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat memberikan penjelasan bahwa tujuan negara dan cita-cita bangsa untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada Pancasila. Jadi, yang benar adalah yang E, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat. Oke, soal nomor 40. Bentuk pemerintahan dalam NKRI adalah A. Presidensil, B. Monarki, C. Parlementer, D. Kesatuan, atau E. Republik. Berdasarkan ciri-ciri yang ada dalam NKRI, bentuk pemerintahan NKRI adalah Republik. Ke soal selanjutnya, nomor 41. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dijamin dalam Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 45. Keseimbangan tersebut memiliki arti A. Untuk mengatur batas hak asasi manusia, B. Mengatur kepentingan bersama sesuai dengan C. Sesuai dengan ketentuan, D. Pedoman harkat dan martabat manusia, atau E. Keberlangsungan hidup harmonis. Jadi, keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai amanah dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan pedoman harkat dan martabat manusia. Dari pilihan jawaban yang tepat itu adalah yang D. Oke. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 42. Polemik 4 pilar kebangsaan yang digagas Taufik Kemas. Kenapa dia? Karena dia merupakan mantan ketua MPR. Mengalami problematika terhadap kedudukan A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. NKRI, D. Bhinneka Tunggal Ika, atau E. Sistem peradilan nasional. Gak mungkin yang E. 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan itu terdiri dari 3 hal ini. 4 hal. Jadi, problematika penerapan dan implementasi 4 pilar kebangsaan dulunya terjadi akibat kedudukan Pancasila. Hal ini dikarenakan kedudukan Pancasila bukan sebagai pilar, melainkan sebagai dasar negara. Jadi kalau 4 pilar ini, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 43 tentang pilar negara. Mengkaji Pancasila secara ilmiah dapat dilakukan pada aspek kecuali A. Metode, B. Sistem, C. Empiris. Empiris itu secara ilmu, D. Objek, atau E. Subjek. Jadi, pengkajian ilmiah terhadap Pancasila bisa dilakukan pada aspek keempat aspek di atas kecuali aspek metode. Jadi jawabannya yang A. Metode itu cara. 44. Secara historis, nilai-nilai Pancasila sudah mengakar dan endemik pada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nilai tersebut adalah A. Kebersamaan, B. Kekeluargaan, C. Gotong royong, D. Saling percaya atau religius. Jadi, nilai yang dalam Pancasila digali keberagaman sosial masyarakat dikenal dengan kegiatan saling bantu-membantu atau gotong royong. Ini merupakan pengamalan dari sila kelima. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 45 tentang pilar negara. Implementasi 4 pilar dalam paradigma pembangunan sumber daya manusia khususnya pada aspek apa? A. Karakter, B. Peran, C. Kewajiban, D. Hak, atau E. Sebab akibat. Tahu ya, kalau tujuan implementasi 4 pilar kebangsaan adalah perwujudan dari masyarakat Indonesia yang memiliki karakter Pancasila. Kan ada Pancasila, orang Indonesia baik atau buruk itu dinilai dari penerapan Pancasilanya. Taat terhadap Undang-Undang Dasar 45 serta memiliki jiwa Bhinneka Tunggal Ika untuk mewujudkan dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang A. Kita ke soal nomor 46 tentang pilar negara. Salah satu sisi edukatif dari hubungan 4 pilar kebangsaan dalam mewujudkan karakter
Warga negara adalah A. Memasyarakatkan nilai Pancasila, B. Melestarikan kebudayaan nasional, C. Mewujudkan manusia tertib hukum, D. Perwujudan sikap Pancasila, atau E. Wadah pemersatu bangsa. Nah, sisi edukatif itu pendidikan. Dari implementasi hubungan 4 pilar kebangsaan adalah memasyarakatkan kembali nilai-nilai Pancasila. Hal ini dipengaruhi oleh kedekatan nilai-nilai Pancasila yang diutarakan kembali dan dipelajari oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, dari pilihan jawaban yang tepat itu adalah yang A. Kita ke soal nomor 47 tentang pilar negara. Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kecuali A. Undang-Undang Dasar 45, C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR, B. C. Undang-Undang, D. Peraturan Pemerintah, atau E. Peraturan Menteri. Jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu merupakan tata urutan hukum di Indonesia dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tertinggi adalah Undang UUD 45, terendah adalah Perda. Nih. Ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki. Hierarki itu tata urutan. Peraturan perundang-undangan terdiri atas yang A. Undang-Undang Dasar tahun 45, B. TAP MPR, C. Undang-Undang, atau ini Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, D. Peraturan Pemerintah atau PP, E. Peraturan Presiden, Perpres, F. Peraturan Daerah Provinsi atau Perda Provinsi, G. Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota atau Perda Kabupaten Kota. Jadi, yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan adalah yang E. Permen, Peraturan Menteri. Oke. Kita ke soal selanjutnya, 48. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional yang memiliki arti, gampang banget ya. A. Berbeda-beda tetap satu jua, B. Persatuan adalah jalan utama, C. Kesatuan dan persatuan adalah tujuan bersama, D. Keberagaman dapat mempersatukan, atau E. Kekuatan bersama dengan persatuan. Kalian pasti tahu jawabannya adalah, ya, nggak salah lagi ya, jawabannya yang A. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 49. Sumber tertib hukum nasional Indonesia dapat diambil dari kecuali. Ini yang masuk di soal nomor berapa tadi, tentang hierarki tata urutan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Masih ingat kan soal yang tadi? Jadi yang kecuali itu udah tahu, kecuali adalah yang E, yaitu PK, peninjauan kembali. Karena PK merupakan salah satu upaya hukum dan sistem peradilan Indonesia. Jadi jawabannya E. Oke, kita ke soal selanjutnya, nomor 50 adalah soal terakhir. Perhatikan nilai-nilai Pancasila berikut ini. Yang pertama nilai formal, yang kedua nilai material, yang ketiga nilai objektif, 4 nilai vital, 5 nilai kerohanian. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pilar kebangsaan menurut Notonegoro itu yang mana? A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 1 dan 5, D. 2 dan 4, atau E. 3 dan 5. Kita simak. Menurut Notonegoro, nilai itu terkandung dalam Pancasila ada 3 ya. Yaitu yang pertama nilai material, yang poin kedua. Poin yang ini. Yang kedua nilai vital, nilai yang paling penting. Dan yang ketiga adalah nilai kerohanian. Jadi jawabannya 2, 4, dan 5. 2 dan 4 ada nih. D. Satunya salah, tiganya salah. Satunya salah, tiganya salah. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Sudah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.